قناة البدر لدراسة العلوم الشرعية في القاهرة بمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pertemuan kemarin kita telah membahas 4 dhawabit dari dhawabit takfir. Pun juga kita telah menjelaskan makna dari takfir. Maka kata asal dari kata takfir secara bahasa itu al-kafr. Wa huwa as-satr wa taghtiyah, menutup. Adapun makna istilah atau makna yang diinginkan di dalam kitab ini ketika kita menjelaskan makna fitnatut takfir, maka maknanya adalah at-takfiru bighairi haq, pengkafiran yang tidak berdasar. Tentu pengkafiran itu memiliki 2 macam bentuk. Yang pertama at-takfiru bihaq, pengkafiran secara dalil yang dibangun di atas kebenaran, yakni apa yang Allah Azza wa Jalla kafirkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirkan, maka pun kita juga mengatakan demikian. Maka jangan kita lembut di beberapa tempat yang tidak semestinya kita lembut dengan kita mengatakan orang-orang kafir seperti orang-orang non-muslim. Maka kita mengkafirkan apa yang Allah Azza wa Jalla kafirkan, dan ini hukum am, hukum secara umum. Adapun pengkafiran yang kedua adalah pengkafiran yang tidak berdasar, yang tidak dibangun di atas kebenaran dan dalil. Maka inilah maksud dan yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam temanya. Inilah maksud dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam temanya. Pertemuan kemarin kita menjelaskan 4 dhawabit dari ketentuan-ketentuan takfir. Yang pertama, at-takfiru haqqullahi wa haqqu rasulih. At-takfiru haqqullahi wa haqqu rasulih. Pengkafiran itu adalah hak semata Allah Azza wa Jal dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah pengkafiran itu hukum syar'i. Maka ketika kita menjelaskan makna dari hukum syar'i, maka hal ini membutuhkan dalil, sehingga pengkafiran wajib dibangun di atas dalil. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, kana ahlul ilmi was sunnah la yukaffiruna man khalafahum. Bahwasanya ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Wa in kana dzalikal mukhalif kaffarahum. Bahkan ketika orang yang menyelisihi tersebut mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Coba kita lihat insafnya, menunjukkan bahwasanya pengkafiran ini bukan dibangun di atas hawa nafsu. Pengkafiran ini dibangun di atas dalil, hukum syar'i. Adapun yang kedua, adamut takfir bil muhtamal. Ini kita jelaskan kemarin. Adamut takfir bil muhtamal. Tidak boleh mengkafirkan dengan perkara-perkara yang banyak kemungkinannya. Makanya ketika kita membahas tentang kisah Hatib yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya takdzibur rasul bil qalb wa bughduhu wa hasaduhu wa istikbaruhu an mutaba'atihi a'zam isman min a'malin zahiratin khaliyatin an hadha kal qatl waz zina was syurb was sariqah. Coba kita lihat. Penolakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati, membencinya, memiliki sifat hasad kepadanya,
dan menyombongkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, ucapannya, amalannya, dan takrirnya, itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih besar dosanya daripada amalan yang sifatnya zahir yang terlepas dari hal-hal tadi yang kita sebutkan, dari hasad, dari kebencian, dari kesombongan. Itu kata Syekhul Islam, a'zamu isman, lebih besar dosanya daripada amalan-amalan yang zahir seperti zina, wal qatl, pembunuhan, wasyurb, minum khamr, wassariqah, dan mencuri. Coba kita lihat kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ma kana kufran, tabi huna, perhatikan, wa ma kana kufran min al-a'mali adh-dhahirati kas-sujudi lil awsan wa sabbir rasul wa nahwi dhalik fa inna ma dhalika likauni mustalziman likufril batin. Undur. Adapun amalan-amalan zahir yang mengandung kekafiran di dalamnya seperti sujud kepada ausan atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun selainnya, fa inna ma dzalika likauni mustalziman likufril batin, itu disebabkan karena adanya pengkafiran dari dalam hatinya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa illa falau qadira annahu sajada qaddam wathan wa lam yaqsid biqalbihi as-sujuda lah bal qasada as-sujuda lillahi biqalbihi lam yakun dhalika kufra, lam yakun dhalika kafira. Kalau engkau mendapati seseorang sujud nih di depan kuburan, tapi ia tidak menginginkan dari sujud tersebut melalui hatinya untuk sujud kepada sahibul qabr, tapi dia sujud untuk Allah Azza wa Jal dengan hatinya. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Lam yakun dzalika kufra. Dan ini senada dan seirama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah? Seperti yang akan datang di dalam kitab ini. Al-Imam Al-Albani katakan, annahu la yakfuru illa bil i'tiqad. Annahu la yakfuru illa bil i'tiqad. Bahwasanya seseorang tidak menjadi kafir kecuali dengan keyakinan. Setelah Al-Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini, apa yang terjadi? Ramauhu bil irja. Ramauhu bil irja. Orang-orang yang enggak jelas ini melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Al-Imam Al-Albani, bahwasanya Al-Imam Al-Albani terjatuh ke dalam permasalahan irja. Sedang makna dari ucapan Al-Imam Al-Albani sama dengan makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lantas kenapa mereka tidak mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah waqa'a fil irja? Kenapa dia tidak mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terjatuh juga di dalam permasalahan irja? Wa ainal insaf? Fafham hada ya ikhwani barakallahu fikum. Pahami ini dengan baik bahwasanya ucapan seorang alim itu tidak diambil pada satu ucapan atau pada satu tempat. Wajib bagi seseorang untuk mengetahui ucapan seorang alim untuk mengumpulkan seluruh ucapannya. Bisa jadi ada ucapan yang kedua yang menyelisihi ucapan yang pertama. Fafham hadza barakallahu fikum. Adapun yang ketiga dari dhawabit takfir, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kekafiran lantas kekafiran itu terjatuh ke atasnya, yakni langsung menjadi kafir. Enggak seperti itu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fat-takfirul 'am kal wa'idil 'am." Al-qaidah. At-takfirul 'am kal wa'idil 'am. Pengkafiran secara umum itu sama seperti apa? Al-wa'id yang sifatnya umum. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yajibul qawlu bi itlaqihi wa umumih. Tuh. Wajib bagi seseorang untuk mengucapkannya dengan
proporsinya masing-masing dengan sifat keumumannya. Tuh, dengan sifat keumumannya. Bagaimana contohnya? Contohnya, ikhwani, hafizakumullah, al-bab. Contohnya, ikhwani, hafizakumullah, ucapan tentang penafian sifat ulu dari Allah Azza wa Jalla. Kita katakan man nafa ulu wallahi fahuwa kafir. Alis kadzalik? Man nafa ulu wallahi fahuwa kafir. Siapa yang menafikan keuluan Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi kafir. Ini takfir am. Takfir am. Yajibul itlaqu bih. Wajib engkau mengucapkannya. Wa man qala kalamullahi makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya kafir. Tapi ini hukumnya am ya ikhwan. Takfirul am kal wa'idil am. Tuh. Jadi pengkafiran secara umum wajib diucapkan. La nanfiha. Kita tidak menafikan bahwasanya siapa yang mengatakan Al-Quran kala Al-Quran makhluk, ia tidak menjadi kafir. Kita tidak menafikan itu. Kita katakan tetap pada hukum asal, pada hukum umum, pada pentakfiran yang sifatnya umum, bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, ia kafir. Siapa yang menafikan keuluan Allah, ia kafir. Siapa yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan tidak menetapkannya sebagaimana Allah Azza wa Jalla tetapkan dan Rasulnya, maka ia menjadi kafir. Maka ini hukumnya. Adapun penghukuman terhadap personal tertentu, individu tertentu, maka ini wajib dengan hukum tambahan dari hukum am yang tadi. Apa itu? Tawaffur syurut wa intifa'ul mawani. Wajibnya terpenuhi syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Contoh, salah satu dari syarat pengkafiran al-ilmu bih. Ia mengetahui hal tersebut. Dan salah satu di antara penghalang dari pengkafiran adalah al-jahl. Al-ilm, al-jahl. Ilmu dan kejahilannya. Kalau dia tahu perkara tersebut adalah perkara kafir dan penghalangnya yakni kejahilannya tidak ada, maka syarat yang pertama ia terpenuhi. Dan ada syarat-syarat yang lain yang harus juga terpenuhi. Makanya ikhwani, Al-Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ketika berjihad di dalam permasalahan khalqil Quran, di mana beliau berjihad untuk Allah, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala di dalam permasalahan khalqil Quran, di mana seluruh manusia atau kebanyakan manusia di zaman beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad, Imamu Ahli Sunnati rahimahullahu wa radiya'an? Apa yang dilakukan beliau? Apakah beliau mengkafirkan Ma'mun? Apakah beliau mengkafirkan Mu'tasim? Apakah beliau mengkafirkan Al-Wathiq? Sedang ketiganya mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Apakah Imam Ahmad mengatakan bahwasanya mengingkari sifat-sifat Allah dan mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk bukanlah bagian dari kekafiran? Enggak ya ikhwan. Bahkan Imam Ahmad qarrara dzalik, mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, ia kafir. Siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, ia kafir. Tapi apakah ia mengkafirkan Ma'mun, Wathiq, dan Mu'tasim? Enggak. Karena hukum am, pengkafiran am berbeda dengan pengkafiran terhadap personal tertentu. Tuh. Maka bagaimana jawabannya? Seperti yang kita katakan. Pengkafiran terhadap personal tertentu wajib dengan tawaffur syurut, terpenuhinya syarat-syaratnya, wantifa al-mawani. Adapun dhabit yang keempat atau dhabit yang keempat itu al-kufru kufran, wasyirku syirkan, wazulmu zulman, wan nifaqu nifaqan, wal fisqu fisqan. Kekafiran, kesyirikan, kezaliman, kemunafikan, dan kefasikan itu ada dua macam. Akbar wa asghar. Akbar mukhrijum minal millah, mengeluarkan engkau dari lingkaran keimanan, lingkaran Islam. Adapun asghar, laisa mukhrijan minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari lingkaran keislaman.
Maka harus mengetahui dhawabit yang 4 ini. Kemudian, khitatul risalah, penjelasan umum yang berkaitan dengan kitab ini. Kitab ini terdiri dari muqaddimah. Yang dimana muqaddimah di dalam kitab ini Al-Imam Al-Albani yusni, memuji Allah Azza wa Jal dan memuji orang-orang yang Allah Azza wa Jalla puji. Kemudian menjelaskan bahwasanya fitnatut takfir ini, fitnah pengkafiran yang tidak berdasar ini adalah ciri utama dari orang-orang Khawarij di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Ini beliau sebutkan di dalam muqaddimah. Kemudian Al-Imam Al-Albani menjelaskan di dalam kitabnya juga, di dalam permasalahan tamhidnya, bahwasanya ada 2 sebab ya ikhwan. Ada 2 sebab kenapa seseorang terjatuh ke dalam masalah takfir bighairi haq. Ada 2 sebab utama kenapa seseorang terjatuh ke dalam masalah pengkafiran yang tidak berdasar ini. Apa kata Imam Al-Albani? Ada 2 sebabnya. Sebab yang pertama ya ikhwan, al-jahl. Sebab yang pertama adalah karena kejahilan orang tersebut. Sebab yang pertama adalah karena kejahilan orang tersebut sehingga ia terjatuh ke dalam permasalahan takfir bighairi haq. Pengkafiran terhadap seseorang yang tidak berdasar, yang tidak dibangun di atas dalil. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata Imam Al-Albani di dalam kitab ini, adam luzum al-manhaj salafi. Tidak berjalannya ia di atas manhaj salaf pada bab pengkafiran ini. Tuh. Jadi 2 sebab ini adalah sebab terbesar kenapa seseorang terjatuh ke dalam masalah takfir bighairi haq. Pengkafiran yang tidak berdasar. Kebodohan, sebab yang pertama. Yang kedua, tidak berjalannya ia di atas manhaj salafi pada bab ini. Adapun di dalam kitab ini, beliau menulis 2 bab. Bab yang pertama, beliau membantah syubhat-syubhat takfiriyin dan orang-orang Khawarij tentang pokok syubhat mereka, pokok fitnah mereka dahulu dan sekarang. Itu disebabkan karena adanya kesalahpahaman dari orang-orang takfiriyin dan Khawarij tentang memahami ayat-ayat dari surah Al-Maidah. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ngambil ayat ini kemudian melupakan ayat yang lain. Makanya ikhwan, intabi, hadhihi qaidah. Ini kaidahnya. Al-hukmu syar'i la yu'khadhu min dalilin wahid. Intabi ala hadzal amr. Hukum syar'i tidak diambil dari satu dalil saja. Apapun hukumnya, aqdi, fiqhi, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Bahwasanya hukum syar'i tidak diambil dengan satu dalil. Wajib melihat dalil-dalil yang lain. Maka ketika engkau mengetahui satu dalil, lantas orang lain memiliki hukum yang berbeda dengan hukum antum, tapi dia pun juga memiliki dalil, jangan engkau ingkari. Engkau boleh mengingkari ketika engkau tidak memahami dalilnya. Atau engkau boleh mengingkari, engkau boleh mengingkarinya ketika engkau telah mengetahui dalilnya. Bahwasanya dalil yang dipegang oleh orang ini adalah dalilun dhaif. Sehingga engkau boleh membantah dan mengingkarinya agar orang ini kembali kepada jalan yang benar. Adapun ketika engkau mengingkari nih, dengan engkau memiliki dalil tanpa mengetahui dalil yang lain, sedang di sana ada dalil yang lain, maka mazmum, tercela bagi engkau ketika engkau mengingkari orang tersebut. Karena pengingkaran ya ikhwan, wajib dibangun di atas ilmu. Tidaklah pengingkaran yang sifatnya hawa nafsu. Tidak. Pengingkaran wajib dibangun di atas ilmu. Sebagaimana hal-hal yang lain pun juga harus dibangun di atas ilmu. Maka ini wajib untuk kita pahami. Adapun khatimah, di dalam kitab ini Al-Imam Al-Albani menjelaskan
tolak belakang, sifat bertolak belakangnya orang-orang Khawarij di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Ini pun juga kita akan jelaskan. Maka insyaallah tabaraka wa taala kita masuk ke dalam kitab, kita baca yang pertama dari pujian Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa taala terhadap kitab ini. Kita baca dulu takriznya. Takriz Samahatul Allamah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Itu berada di safhah ke-45. Safhah 45. Ikhwani, yang nggak punya kitab, ada kitab yang tersisa, yang belum punya kitab, dan ingin memiliki kitab, ada kitab yang tersisa di dalam, akhuna, Muhammad Umar. Siapa yang mau mengambilnya, silakan ambil. Adapun untuk pembayarannya, entah sekarang ataupun nanti, maka al-amru fihi wasi'. خذوه يا عمر واحضروه فمن أراد قراءة من الكتاب فله ذلك. زين. طيب من يقرأ؟ اقرأ. تقرير سماحة العلامة. اقرأ يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: تقرير سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين. نعم. Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, di dalam awal pujian beliau terhadap kitab ini, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengatakan, ittala'tu ala al-jawabil mufidil qayyim, bahwasanya saya telah mendengar jawaban yang penuh dengan faidah serta lurus dari Al-Imam Sahib Al-Fadilah Muhammad Nasiruddin Al-Albani waffaqahullah, yang tersebar di Sahifah Al-Muslimun, yang dimana Al-Imam Al-Albani menjawab pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang takfir, pengkafiran, menghakama bi ghairi ma anzalallah min ghairi tafsil, pengkafiran orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya tafsil, tanpa adanya hal-hal yang wajib untuk dijelaskan dari detail-detailnya. Maka apa kata Al-Imam Ibn Baz? Coba kita lihat insaf beliau, sifat adil beliau di dalam memuji. Mada qal? Fa'alfaituha kalimatan qayyimah. Alfaituha, yakni wajadtuha. Maka kata Al-Imam Ibn Baz, saya mendapati ucapan beliau, jawaban beliau, yakni jawaban dari Al-Imam Al-Albani adalah jawaban yang benar. Kalimatan qayyimah. Asaba fiha al-haq, di mana Al-Imam Al-Albani ucapannya adalah ucapan yang benar. Wasalaka fiha sabilal mu'minin, dan Al-Imam Al-Albani berjalan di atas jalannya para sahabat ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim di dalam menjelaskan bab ini. Tuh. Tafadhal. Wa awdaha waffaqahu Allah annahu la yajuzu li ahadin minan nasi an yukaffira man hakama bighairi ma anzala Allah bi mujarradil fi'li min duni an ya'lama annahu istahalla zalika biqalbihi. واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. Nah, kemudian Al-Imam Abdul Aziz bin Baz mengatakan wa awdaha waffaqahu Allah. Kemudian Al-Imam Al-Albani menjelaskan perkara itu, bahwasanya tidak boleh bagi seorang, siapapun orangnya, untuk mengkafirkan orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah Azza wa Jal, hanya dengan atau hanya karena sebab orang tersebut melakukan amalan tersebut. Tuh. Pemimpin kita, hafizahumullah wa waffaqahumullah lima fihi al-khair was salah lil ibadi wal bilad. Ketika pemimpin
dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini berhukum dengan hukum demokratia, berhukum dengan hukum demokrasi. Apakah hanya karena sebab ia berhukum dengan hukum demokrasi, lantas ia menjadi kafir secara mutlak? Kata Imam Al-Albani, la yajuz. Sangat tidak layak dan sangat tidak cocok bagi seseorang untuk mengkafirkan orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah hanya karena ia melakukannya. Tuh. Kemudian Al-Imam Al-Albani menjelaskan, duna an ya'lama annahu istahalla dzalika biqalbi. Tanpa ia mengetahui bahwasanya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah ini menghalalkannya dengan hatinya. Tuh. Kita akan jelaskan nanti sebab-sebab bolehnya seseorang mengkafirkan orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Itu ada 6 perkara. Kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian ihtajja bima jaa fi dzalika Ibnu Abbas. Orang yang mengkafirkan ini, mengkafirkan dengan pengkafiran serampangan, itu berdalil dengan asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya dari salaf umat ini. Ini pun juga kita akan jelaskan ketika kita masuk ke dalam kitab ini, di mana Al-Imam Al-Albani membantah ucapan ini di dalam babnya. Beliau menulis bab Atharus Salaf. Di dalam kitab ini beliau bantah permasalahan ini. Tamam? Tafadhal. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هو الصواب. Tuh, kata Imam Ibn Baz, la syak, tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam jawabannya terhadap tafsir firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla maka dia menjadi kafir. Tapi ada ayat yang lain ya ikhwan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Maka orang yang berhukum selain dengan hukum Allah ada 3 hukumnya, kafir, zalim dan fasik. Tuh. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitab ini, kata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, huwa shawab, itulah yang benar, kata beliau rahimahumullahu jami'an. Tafadhal. وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. Dan ini kita sudah jelaskan di poin yang keempat, bahwasanya kekufuran, kezaliman dan kefasikan itu ada 2 macam, akbar wa asghar. Intabi ala hadha. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. Inilah sebab yang pertama, ikhwan. Apa itu? Man istahal, siapapun yang menghalalkan hukum selain Allah Azza wa Jal. Tuh, menghalalkan hukum selain Allah, atau menghalalkan zina, atau menghalalkan riba, atau selainnya dari perkara-perkara yang haram yang telah disepakati. Maka orang ini kafara kufran akbar. Kufur dengan kekafiran yang dapat mengeluarkan ia dari lingkaran keislaman. Tapi intabi, ini hukum am, intabi. Ini hukum umumnya. Adapun ketika kita mau meletakkan hukum umum ini kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang khusus, kepada personal atau individual tertentu, wajib padanya tambahan hukum. Apa itu? Tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Wajib ketika kita ingin menjatuhkan padanya hukum am ini, hukum umum ini, wajib terpenuhi padanya seluruh syarat-syarat dan hilangnya atau hilang darinya penghalang-penghalang dari pengkafirannya. Tuh. Intabi ala hadha. Tamam? Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada 6 sebab. Ada 6 sebab orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah itu bisa menjadi kafir. Tuh. Ada 6 sebab orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah itu bisa menjadi kafir. Yang pertama, uktub. Yang pertama, istahallal hukma bighairi ma anzalallah.
istahallal hukma bighairi ma anzalallah. Ia menghalalkan berhukum selain dengan hukum Allah. Ia menjadikannya halal. Ini sebab yang pertama. Ketika orang yang berhukum dengan hukum selain Allah seperti hukum demokrasi, kemudian ia berhukum dengan hukum demokrasi ini karena ia melihat dan memiliki keyakinan bahwasanya berhukum dengan hukum demokrasi ini halal, maka ini bisa menjadi sebab di antara sebab-sebab pengkafirannya. Tapi tentu perlu kita perhatikan tawaffur syurut wa intifa'ul mawani. Tamam? Yang kedua, jahada hukm Allah. Ia mengingkari hukum Allah. Ia mengingkari hukum Allah. Menolak hukum Allah secara mutlak. Tuh. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kadzdzaba ma anzalallah. Kadzdzaba ma anzalallah. Ia mengatakan dengan ucapan dusta tentang hukum Allah. Hampir sama dengan makna jahad. Mengingkari. Yang keempat, faddala hukma ghairillahi ala hukmillah. Ia lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah seperti hukum demokrasi daripada hukum Allah sendiri. Ia lebih mengutamakan hukum demokrasi daripada hukum Allah, hukum syariat. Maka ini bisa menjadi sebab di antara sebab-sebab pengkafirannya. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima, sawa hukma ghairillahi bihukmillah. Menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah Azza wa Jal. Sawa. Menyamakan. Yang keenam, jawwazal hukma bighairi ma anzalallah. Jawwazal hukma bighairi ma anzalallah. Membolehkan bagi siapapun orang yang ingin berhukum selain dengan hukum Allah, seperti hukum demokrasi, ia katakan boleh. Maka ini menjadi sebab di antara sebab-sebab terjatuhnya orang ini ke dalam kekafiran. Dengan menambahkan dua syarat tadi, tawaffur syurut wa intifa' al-mawani. Tamam? Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jal, itu disebabkan karena 6 perkara. Al-istihlal. Yang kedua, apa? Al-juhud. Yang ketiga, at-takdzib. Yang keempat, at-tafdil. Yang kelima, at-tasawi. Yang keenam, at-tajwiz. Fahimtum? 6 sebab seseorang yang berhukum dengan hukum selain Allah bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Adapun, ikhwani, intabi. Adapun, ketika seseorang ini tidak terjatuh ke dalam 6 sebab ini, intabi. Adapun, ketika seseorang yang berhukum selain dengan hukum Allah ini, seperti hukum demokrasi, tidak terjatuh ke dalam 6 sebab ini, maka apa hukumnya? Ia menjadi kafir atau tidak? Tidak. Hukumnya apa? Murattakibun kabiratan minal kabair. Ia terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Intabi. Intabi ala hadha. Wa qad yakunu kufran asghar. Atau bisa jadi ia terjatuh ke dalam kekufuran yang sifatnya kecil, yang tidak mengeluarkan pelaku tersebut dari lingkaran keislaman. Tapi bukan ia kafir secara mutlak seperti yang digaungkan oleh orang-orang takfiriyin dari kalangan orang-orang khawarij. Alaihim minallahi ma yastahiqun. Fantabihu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, nas'alullah an yatuba alaina wa alaihim ajma'in. Maka dawabit yang kita sebutkan tadi ya ikhwan, dari 6 dawabit tadi, 6 sebab seseorang bisa terjatuh ke dalam pengkafiran, dawabit itu, intabi, ini kaidah. Dawabit itu tidak hanya untuk para pemimpin. Dawabit yang 6 tadi nih, tidak hanya untuk pemimpin. Dawabit yang 6 tadi tidak hanya untuk pemimpin, tapi itu untuk seluruh manusia. Kita kasih contoh. Ada 2 orang nih yang saling berselisih.
Lantas datang akhuna alim untuk berhukum atau memisahkan mereka atau memperbaiki hubungan mereka. Ketika ia berhukum dengan hukum Allah, maka itu yang kita inginkan. Tapi kalau alim ini berhukum dengan hukum selain Allah untuk memperbaiki dua orang tadi, maka kita lihat apakah orang ini terjatuh ke dalam 6 sebab ini. Kalau dia terjatuh, maka sangat dikhawatirkan kekafiran terjatuh padanya. Tapi kalau ia tidak terjatuh ke dalam 6 sebab tadi, maka ia melakukan dosa yang besar atau terjatuh ke dalam kekufuran yang kecil. Fahimtum? Maka tidaklah maksud dari وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia adalah orang-orang yang kafir. Tidaklah maksud dari ayat ini, ya ikhwan, hanyalah untuk pemimpin. Ayat ini siapapun orangnya. Makanya bantahan yang paling benar dan paling simpel dan gampang untuk orang-orang yang mengkafirkan secara serampangan, terkhusus orang-orang yang mengkafirkan pemimpin-pemimpin kita, hanya karena ia berhukum dengan hukum demokrasi tanpa melihat tafsilnya, tanpa melihat detailnya, maka kita katakan, apakah engkau pun melakukan hukum Allah Azza wa Jalla di setiap perkara antum? Saya kasih contoh deh, apakah antum masuk ke dalam WC ini dengan kaki kiri antum? Atau kadangkala antum masuk dengan kaki kanan antum. Ketika antum memasukkan kaki kanan terlebih dahulu, ini antum tidak berhukum dengan hukum Allah. Antum bisa terjatuh dengan hal yang sama. Tuh. Maka bukanlah maksud dari ayat ini, tujuan dari ayat ini hanya untuk para hukam. Tapi ini untuk seluruh manusia, ya ikhwan. Maka kita katakan, man hakama bi ghairi ma anzalallah li sa'irin nas, fahuwa kafir. Dia menjadi kafir dan melihat tafsilnya. Apakah orang ini jatuh ke kufuran asghar atau akbar? Dengan melihat syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tahukah antum bahwasanya ayat dari surah Al-Maidah tadi yang tadi kita sebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Bahwasanya ayat itu turun pada Bani Ra'in, yang di mana kaum tersebut belum memiliki pemimpin pada saat itu, yakni belum memiliki negara seperti kita sekarang. Maka ayat ini turun kepada mahkumin, bukan hukam secara khusus. Tuh, ini pun juga bagian dari bantahan kepada orang-orang yang menjadikan ayat ini khusus untuk para pemimpin. Wal'iyadu billahi wallahul musta'an. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini, ayat dari surah Al-Maidah, ayat 44, ayat 45 dan ayat 47, ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun, sifatnya am untuk seluruh manusia dan bukan khusus untuk pemimpin. Ini kaidahnya dan ini wajib untuk dipahami. Tafadhal. Wa man fa'alaha bidun istihlalin kana kufruhu kufran asghar. Tamam, siapa yang melakukan amalan tadi, berhukum dengan hukum selain Allah tanpa adanya penghalalan dari dirinya, maka ia terjatuh ke dalam kekafiran yang sifatnya asghar, yang tidak mengeluarkan ia dari Islam. Tuh, ini kata Imam Ibn Baz. Tafadhal. Wa zulmuhu zulman asghar. Atau kezaliman yang kecil. Wa hakadha fisquhu. Nah. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Maksud dari kekafiran di sini apa? Akbar atau asghar? Asghar. Asghar. Apa dalilnya? Apa yang akan datang setelahnya? Fadhal. Arada bihadza sallallahu alaihi wasallam al-fisq al-asghar wal kufr al-asghar wa atlaqa al-ibarata tanfiran min hadzal amal al-munkar. Jadi maksud dari sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr, celaan terhadap orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Maksud dari kekafiran yang diinginkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah kefasikan yang kecil dan kekafiran yang kecil. Kenapa Nabi SAW katakan fusuk wa kufur? Tanfiran min hadzal amalil munkar. Untuk membuat manusia lari darinya. Untuk membuat manusia khawatir dan takut ketika ia melakukannya. Karena amalan ini adalah amalan yang munkar. Contoh yang lain, tafadhal. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أخرجه مسلم في صحيحه. Taib ya ikhwani, hafizakumullah wa ra'akum. Contoh yang kedua, hadis isnatan fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua sebab pada manusia yang ketika manusia ini melakukannya ia terjatuh ke dalam kekafiran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab. Mencela nasab orang. Wan niyahatu 'alal mayyit. Niyaha, apa itu niyaha? Antum tahu perempuan itu bermuamalah dengan perasaannya. Tamam? Ketika orang yang paling ia cintai meninggal, apa yang ia lakukan? Berteriak dengan teriak yang sangat keras. Peratapan yang sangat parah. Karena orang yang paling ia cintai dan sayangi telah meninggalkannya. Maka niyah di sini adalah teriakan yang dilakukan oleh perempuan nih. Karena si mayit. Kenapa bisa ini membuat seseorang terjatuh ke dalam kekafiran? Karena teriakan kepada si mayit ini bentuk penolakan terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang menolak takdir Allah Azza wa Jal, bahwa kafir. Tapi perlu ditafsir apakah kafirnya di sini adalah kafir akbar atau asghar. Tamam? Dan ternyata di sini adalah kekufuran asghar. Dan ucapan Nabi SAW, hadis Nabi, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah engkau kembali kepada kekafiran kalian setelah ini. Yadribu ba'dakum riqaba ba'd, yang dimana engkau saling membunuh. Tuh. Yang dimana engkau saling membunuh satu sama lain. Ini apakah kekafiran yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang besar atau kecil? Kecil. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jal berfirman di ayat yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa in ta'ifatani minal mu'minina. Tuh. Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok, tamam? Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Kedua kelompok ini apa? Orang-orang beriman. Apa kata Allah? Iqtatalu, saling membunuh satu sama lain. Tuh. Ada dua kelompok, orang beriman, saling membunuh satu sama lain. Apa yang Allah katakan? Dia masih orang yang beriman. Kenapa? Kalaupun dia menjadi kafir, enggak mungkin Allah katakan minal mu'minin. Kan seperti itu. Kalaupun membunuh satu sama lain ini kekafiran yang besar, enggak mungkin Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan apa dalil yang lain? Allah Azza wa Jal di ayat yang sama katakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian setelahnya innamal mu'minuna ikhwah. Tuh. Menunjukkan bahwasanya saling membunuh antara satu sama lain tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman. Sehingga orang-orang yang terjatuh di dalam masalah ini terjatuh ke dalam permasalahan kufrun asghar, kekafiran yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tuh. Maka ini penting untuk kita perhatikan ya ikhwani. Kemudian, apa sebabnya? Nabi SAW mengatakan kufur, fusuk. Yang pertama, seperti yang dikatakan Al-Imam Ibn Baz, tanfiran min hadzal amal al-munkar. Membuat manusia lari darinya. Atau membuat manusia takut dan khawatir untuk melakukannya. Karena salaf ya ikhwan, dahulu dari kalangan para salaf seperti Al-Imam As-Sawri dan selainnya, ketika ada al-wa'id, janji akan hukuman-hukuman tertentu bagi pelaku yang melakukannya, baik itu hukumannya kekafiran atau kesyirikan atau kefasikan, para salaf tidak menafsirkannya. Tidak menafsirkannya bahwasanya ini kufur asghar atau ini kufur akbar. Kenapa? Agar manusia lari darinya. Agar manusia tidak melakukannya.
seperti Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu, kita katakan sibabul muslimi fusuq. Siapa yang mencela seorang muslim itu bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufr, dan siapa yang membunuhnya itu kekafiran. Tanpa engkau syarah bahwasanya kekafiran di sini adalah asghar dan kefasikan di sini adalah asghar, apa yang dipikirkan oleh manusia yang mendengarkannya? Ia akan takut untuk melakukannya. Maka ini bagian dari tarbiyah salaf ketika menjelaskan ayat-ayat atau hadis-hadis yang memiliki hukum-hukum seperti ini. Adapun untuk penuntut ilmu, wajib bagi engkau jelaskan. Wajib untuk engkau jelaskan. Kita berbicara tentang awam. Kita berbicara tentang awam yang tidak bisa mengetahui detail-detail sebuah permasalahan. Maka kita kasih hukum secara mujmal. Man nafa'a uluwallahi fahuwa kafir. Siapa yang menafikan keuluan Allah, maka dia kafir. Man qala bi khalqil Qur'ani fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, maka ia menjadi kafir. Tuh. Tanpa engkau jelaskan detailnya. Bahwa maksud dari kekafiran di sini adalah kufur akbar. Tapi bisa jadi juga kufrun asghar ketika engkau tidak terjatuh di antara salah satu di antara 6 sebab yang tadi kita sebutkan. Al-istihlalu, wat-takdzibu, wal-juhudu, wat-tajwizu, wal-tafdilu, wat-tasawi. 6 sebab yang tadi kita sebutkan. Maka berbeda penyampaian terhadap orang awam dan berbeda penyampaian terhadap para penuntut ilmu. Fafham hadza jayidan, barakallahu fikum. Nah. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم. Intabi ya ikhwan. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Baz setelah ini, di paragraf ini, itu kaidah. Kaidah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang penting untuk setiap muslim amalkan. Makanya kata beliau, fal wajib. Maka wajib ala kulli muslim, untuk setiap muslim. Dan tentunya masuk muslimah di dalamnya. Tamam? Min bab al-ghalib. Tafaddal. فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. Maka wajib bagi setiap muslim, terkhusus para ahli ilmu, at-tathabbutu fil umur, untuk memperjelas perkaranya. Wal hukmu fiha ala dhaw'il kitab was sunnah, untuk berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah. Wa tariqis salaf, dan berhukum dengan pemahaman salaf. Wal hadhar minas sabilil wakhim, kemudian berhati-hati dari jalan-jalan yang buruk yang dimana manusia di zaman ini berjalan di atasnya. Yakni jalan apa? Itlaqul ahkam, mengucapkan hukum pengkafiran tanpa adanya tafsil, tanpa adanya penjelasan yang sifatnya penjelasan yang detail. Intabi. Kemudian, وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. Dan apa kata Imam Ibn Baz? Wa ala ahli ilm, dan wajib bagi ahli ilmu. Tentunya masuk di dalamnya talabatul ilm. An ya'tanu, untuk memfokuskan dirinya, memberikan perhatian lebih bidda'wati ilallah, pada permasalahan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla bitafsil. Wa idahil islami linnas, dan menjelaskan hakikat dari keislaman itu sendiri kepada manusia dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa targhibihim fil istiqamati alaih, serta memberikan motivasi kepada manusia untuk istiqamah di atasnya, istiqamah di atas islami wal imani wal ihsan, wat tawasi, serta saling menasihati, saling memberikan wasiat, wan nush, nasihat, fi dzalik, pada permasalahan itu, yakni da'wati ila Allah wa idahil Islam wa targhibihim fil istiqamati alaih. Tuh. Ma'at tarhib, dengan juga memberikan
hal-hal yang sifatnya membuat manusia takut untuk melakukan hal-hal yang dapat menyelisihi hukum-hukum Islam. Targhib membuat manusia cinta, tarhib membuat manusia takut. Wadah? Tafadhal. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يا إخوان هذه نصيحة مشفق لهؤلاء الذين يكفرون المسلمين. Ini demi Allah nasihat dari seorang alim yang memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang mengkafirkan manusia dengan pengkafiran serampangan. Ini nasihat seorang alim kibar pada mereka untuk memberikan perhatian lebih terhadap jalannya para salaf di dalam setiap bab di antara bab-bab dari syariat ini. Terlebih bab tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dibangun di atas kebaikan. Bahkan kata Imam Ibn Baz di dalam sebuah tempat dan acara, beliau katakan, "Hada zaman zamanu linin wa sabrin." Zaman ini ya ikhwan adalah zamannya lemah lembut dan bersabar. Engkau memiliki sifat lemah lembut ketika engkau berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Hindari pengkafiran secara serampangan. Hindari tabdi', membid'ahkan manusia secara serampangan. Wajib engkau bangun manhaj engkau di atas ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Dan ini akan datang setelah ini. Takfir, tafsiq, tabdi'. Ini wajib dibangun di atas ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri dari orang-orang yang mengkafirkan, mentabdi orang lain dengan secara serampangan tanpa mengetahui hakikat dari penyelisihan yang ia lakukan. Tuh. Berbeda ketika memang penyelisihan yang mereka lakukan bagian dari penyelisihan yang sifatnya usul, pokok. Ia mengingkari pemimpin secara terang-terangan, ini usul ya ikhwan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yansaha lidhi sultan falyansahhu, yani fala yansahhu alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemimpin nih, orang-orang yang memiliki wewenang di dalam memimpin, maka jangan ia menasihatinya dengan terang-terangan. Maka orang-orang yang mencela pemimpin di atas mimbar, di atas majlis-majlis khususnya, ini mukhalafah, penyelisihan terhadap usul. Dan ini kita tidak boleh diam padanya. Wajib bagi kita apa? Al-inkaru alaihim, mengingkarinya, tapi dengan ilmu. Wajib untuk kita nasihati mereka, tapi dengan ilmu. Adapun orang yang berani menasihati mereka, mengingkari mereka, dan tidak dibangun di atas ilmu, apa yang terjadi? Kebenaran yang sebenarnya menjadi kebatilan. Kebenaran yang seharusnya diikuti oleh manusia, dilihat sebagai bentuk sifat yang terlalu berlebih-lebihan. Tuh, ini sebab kenapa kebenaran yang hakiki itu terlihat seperti kebenaran yang sifatnya terlalu berlebih-lebihan. Ada gulu di dalamnya. Itu disebabkan karena orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini mengingkari manusia tidak di atas dengan ilmu. Sehingga siapa yang terdampak? Bukan mereka yang melakukan amalan tersebut, tapi dakwah ini, manhaj ini yang menjadi terdampak, menjadi tercela. Yang sejatinya dakwah ini akan tetap ada. Manhaj ini akan tetap ada, di mana Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan menjaganya. Bukankah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis di dalam kitab-kitab dengan sanad-sanadnya, menunjukkan bahwasanya tidak akan ada penyimpangan, tidak akan ada penyelewengan terhadap satu usul di antara usul-usul Ahlus Sunnah. Karena itu dijaga dengan sanad-sanad tertentu yang dimana manusia tidak akan bisa untuk berbohong kepadanya. Maka ini wajib untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka kata
Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, siapa yang berjalan di atas jalan Nabi dan jalan para penerusnya dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya yang Allah Subhanahu wa taala ridai dalam menjelaskan jalan yang benar ini serta menunjuki manusia dari jalan yang benar ini, kemudian memperingati manusia dari hal-hal yang menyelisihinya baik secara amalan tuh. Maka intabi ikhwan, agama kita ini tidak dibangun dengan isbat saja. Agama kita ini dari awal seseorang masuk ke dalam agama ini sudah ada dua rukun yang wajib bagi manusia untuk berjalan di atasnya. Al-itsbat wan nafi. Menetapkan perkaranya dan menafikan hal-hal yang tidak berkaitan dengannya. Menetapkan hanya Allah Azza wa Jalla yang wajib kita sembah. Menafikan hal-hal yang lain yang memang tidak wajib untuk kita sembah. Engkau ingin mengajak manusia kepada jalan ini, maka engkau juga wajib untuk menafikan hal-hal yang menyelisihi jalan ini. Tuh. Banyak orang mengatakan, ya akhi, belajar saja antum. Antum enggak usah sibuk dengan orang-orang yang mengingkari atau menyelisihi usul di antara usul-usul Ahlus Sunnah. Engkau enggak usah berbicara terhadap mereka. Ya ikhwan, bukankah agama ini dibangun di atas itsbat wan nafi? Engkau mengajak manusia untuk tetap istiqamah di atas jalan hak, tapi engkau jangan lupa an-nafi. Menafikan orang-orang yang mengaku berada di atas jalan hak, kemudian sejatinya ia tidak berjalan di atas jalan ini. Wajib untuk engkau menasihatinya. Ad-dinun nasiha ya ikhwan. Qulna liman lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Seluruh manusia. Kafirahum wa muslimahum, barrahum wa fajirahum. Tuh. Maka ini penting untuk kita perhatikan, dan kadang-kala wallahi ya ikhwan, hanya karena kebenaran yang tertutupi sehingga kebenaran itu dianggap sebagai sifat yang ekstrim, sifat yang gulu, dan ini salah total wal iyadu billah wallahul musta'an. Asalullah an yahdiyana ila al-haqqi wa an yaruddana wa an yarudda ikhwanana ila al-haqqi raddan jamila. Kemudian Al-Imam Ibn Baz berdalil, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Undur ya ikhwan. Dan adakah ucapan yang lebih baik selain dari mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh, kemudian ia mengatakan innani minal muslimin, bahwasanya saya adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan seluruh perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik amalan. Maka jangan sampai engkau berpikiran seperti orang-orang yang berpikiran demikian, bahwa ustadz sangat jelek dan sangat buruk ketika saya kembali ke Indonesia, kerjaan saya hanya berdakwah. Wal'iyadu billah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sebaik-baik ucapan engkau memberikan, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu dakwah, tanpa menafikan bahwasanya engkau boleh berbisnis, tanpa menafikan engkau boleh menjadi apa yang engkau mau. Tapi ingat, sebaik-baik ucapan adalah dakwah. Maka jangan sampai keluar ucapan dari lisanmu untuk mengatakan bahwa perkara dakwah ini adalah perkara yang tidak ada qimahnya, tidak ada nilainya. Wal'iyadzubillah. Kemudian lanjut ayat yang kedua. وقوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Di ayat ini ya ikhwan ada dua faedah, dan ini ayat manhajiyah, ayat yang menjelaskan tentang manhaj. Siapa yang menjelaskan ini? Allah sendiri. Allah yang berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, ini jalanku. Tuh, ini manhajku, ini akidahku, ini dakwahku. Apa dakwah Nabi? Apa akidah Nabi? Apa manhaj Nabi? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ad'u ilallah. Tauhid. Manhaj Nabi di dalam berdakwah adalah berdakwah kepada tauhid. Bukan berdakwah kepada siasah, politik. Bukan dakwah kepada kursi. Enggak sibuk dengan siapa yang akan menempati kursi itu.
bukan dakwah yang sifatnya politik. Bukan dakwah yang mengajak manusia untuk ikut serta di dalam pesta yang sifatnya politik. Itu bukan dakwah Nabi. Engkau nggak usah menyibukkan diri siapa pemimpin kita. Demi Allah, ketika engkau menyibukkan diri engkau dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, otomatis akan keluar seorang pemimpin yang bertauhid. Maka perbaiki pondasinya, jangan engkau perbaiki ujungnya. Perbaiki pondasinya. Ketika pondasi menjadi baik, ujung ataupun cabang-cabangnya akan baik. Antum nih khawatir dipimpin oleh seseorang yang berpemahaman sekuler. Wal'iyadu billah. Kekhawatiran itu boleh adanya. Ini tabiat manusia. Tapi cara yang harus engkau lakukan adalah cara yang syar'i. Engkau nggak boleh melakukan cara-cara yang di luar dari cara Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW memperbaiki keadaan umat di zaman jahiliyah dahulu yang seluruhnya berada di atas kesyirikan dan kekufuran tuh. Bagaimana cara Nabi SAW memperbaikinya sehingga menjadi generasi yang sangat diridhai oleh Allah dari setiap sisi, amalannya, ibadahnya, zuhudnya, akhlaknya, seluruhnya. Bagaimana cara Nabi SAW? Apakah ia mengajak untuk membalikkan pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya agar seluruh kaum muslimin bisa mengambil kursi-kursi tersebut? Bukan itu cara Nabi SAW. Caranya adalah dengan at-tarbiyah wa tasfiyah. At-tarbiyah wa tasfiyah. Mendidik para sahabat di atas tauhid serta menjauhkan diri mereka dari kesyirikan. Dan orang yang mengetahui hakikat tauhid, rububiyah, wal uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah, wallahi tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyelisihi tauhid tersebut. Ia ingin curang nih, gish. Dia mengingat tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah melihatnya, ia pun menahan diri. Tuh. Maka jangan engkau menginginkan pemimpin layaknya Umar, sedang keadaan rakyat tidak sama dengan rakyat Umar. Engkau menginginkan pemimpin seperti layaknya Abu Bakar, tapi keadaan orang yang dipimpin saat itu tidak sama dengan orang yang dipimpin oleh Abu Bakar. Maka ini bertolak belakang caranya. Maka pahami asalnya, pahami pondasinya, engkau akan pahami ujung-ujungnya tuh. Sallallahu alaihi wal afiyah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ad'u ila Allah, tauhid yang pertama. Tauhid saja? Tidak. Ala basirah, di atas ilmu. Wa ana wa manittaba'ani. Tuh, yang pertama, ad'u ilallah, tauhid. Di atas ilmu, ana. Tuh, siapa itu ana? Nabi. Berarti cara berdakwah adalah engkau berdakwah dengan tauhid, kepada tauhid. Yang kedua, engkau mengajak manusia untuk mengikuti Nabi. Karena kata ana. Yakni Rasulullah. Wa manittaba'ani. Fahmus salaf. Di ayat ini ada 3, ikhwan. Bayan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Menjelaskan manhaj ahli sunnati wal jamaah ada 3. Tauhid, berdakwah kepada tauhid. Ana, yakni mutaba'atun nabi. Wa man ittaba'ani, yakni mutaba'at fahmi sahabah. Hada huwa manhajukum. Ini manhaj antum. At-tauhid. Mutaba'atun nabi, mengikuti nabi. Fahmis salaf. Apa dalilnya? Ad'u ilallah ala basirah. Ini yang pertama. Ana mutaba'atun nabi. Wa man ittaba'ani fahmus salaf. Wadah? Ini faedah yang pertama dari sisi dakwah manhajiyah. Al-faidatu tsaniyah ya ikhwan. Penjelasan syarat-syarat di dalam berdakwah. Tuh. Penjelasan syarat-syarat di dalam berdakwah. Syarat di dalam berdakwah ada 4. Yang pertama ya ikhwan, ad'u ilallah. Ad'u ilallah, itu yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Ad'u ilallah, ikhlas. Yang kedua, ala basirah, al-ilm. Al-ilm. Yang ketiga, ana wa man ittaba'ani. Dan ittiba'un nabi wa sahabatihi fi da'wati ila Allah. Ittiba'un nabi fi da'watihi
wa sahabatihi fi da'wati. Tuh. Yang keempat, wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Ketika engkau berdakwah, engkau wajib menjelaskan hal-hal yang sifatnya menjatuhkan kalian di dalam kekafiran ataupun kesyirikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ad'u ila Allah al-ikhlas. Syartul awal fi da'wati ila Allah. Ala basira al-ilm. Ana wa man ittaba'ani. Labudda an tad'u ila Allah bi tariqatin nabi wa tariqat sahabatihi al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma ana minal musyrikin. An-nafyu anis syirki wa ahli. Al-wala wal bara. 4 syurut yang bagi an tatawaffar fi nafsi kulli da'in ila Allah tabaraka wa ta'ala. Karena syekh kita, asallallahu yahfazah wa yubarika fi, qad telah datang, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. As'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana ma 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah atau di hari-hari yang akan datang. Jazakumullahu khair.